Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu geografi dalam mata kuliah konsep dasar ilmu geografi. Yang pertama itu pada masa klasik, di mana pada masa klasik ini geografi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada saat itu pengetahuan dipengaruhi oleh mitologi, di mana mitologi ini berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Dan mitologi ini sudah mengembangkan pengetahuan bumi, di mana terdapat ilmu alam, ilmu pasti, dan juga proses tentang bumi yang dilakukan memakai logika. Apa saja sih, apa saja sih bukti-bukti dilakukannya menggunakan logika ini, yaitu telah adanya usaha untuk menjelaskan tentang suatu wilayah termasuk perilaku penduduknya, di mana terdapat beberapa tokoh-tokoh tua atau disebut juga kita lebih mengambil ke daerahnya atau negaranya itu ada di benua Asia, terdapat di Tunisia dan Mesopotamia dan juga di Afrika itu di Mesir kuno. Di mana dasar-dasar pengetahuan itu banyak diambil dari tokoh-tokoh klasik dulu atau tokoh-tokoh dahulu, di mana dia mengambil ilmu-ilmu sekarang itu dari tokoh-tokoh tersebut. Dan juga pengetahuan itu ada yang bersifat empirik. Setelah itu, geografi ini berkembang dari yang bersifat sejarah. Ada bersifat sejarah ini maksudnya adalah di mana geografi ini kan pasti memiliki yang namanya sejarah-sejarah. Dan itu sangat berhubungan untuk melihat bagaimana sih perkembangan-perkembangan geografi ini dalam dunia atau uh, di Indonesia ini. Selain itu juga geografi atau sejarah ini saling berkaitan. Setelah itu, pada masa klasik ini muncul yang namanya tulisan tentang pembuatan peta bumi atau lukisan fisis daerah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa geografi pada masa klasik ini juga bersifat matematis. Setelah itu, saya mengambil beberapa tokoh, yaitu ada Herodotus, ada Strabo, dan juga ada Ptolemy. Herodotus ini pada tahun 485 sampai 425 lebih dikenal dengan bapak sejarah. Namun dia juga ada beberapa pengetahuan atau ilmu-ilmunya yang dikembangkan di geografi, di mana dia uh, menuangkan hasil karyanya berupa sumbangan geografi atau tentang etnografi. Setelah itu ada yang namanya Strabo. Strabo pada tahun 64 sampai 20 sebelum Masehi dalam bukunya yang berjudul Geographica menjelaskan bahwa studi geografi tidak hanya mempelajari bentuk dan dimensi wilayah, tetapi juga tentang lokasinya. Selain itu juga mempelajari korelasi antara manusia dan lingkungan alamnya. Itu ada Ptolemy. Menurut Ptolemy, penyajian pembukaan bumi melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh bumi. Jadi si Ptolemy ini lebih mengembangkan geografi ini berbicara tentang peta, karena dia lebih ke arah peta, di mana materi-materi atau ilmu-ilmu yang dikembangkan itu lebih ke arah menunjukkan bahwa geografi ini sangat berkaitan dengan yang namanya peta. Selanjutnya itu ada namanya masa pertengahan, di mana masa pertengahan ini uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan baik darat ataupun laut. Pada masa pertengahan ini banyak ditemukan daerah-daerah baru dan geografi ini bersifat matematis. Setelah itu geografi ini juga berkembang lebih pesat karena mulai longgarnya tekanan gejala terhadap para sarjana, terutama sarjana pengetahuan alam yang temuan-temuannya bertentangan dengan tafsiran gereja akan kitab suci. Setelah itu geografi mulai yang namanya terdapat mengalami kemunduran di Eropa karena Ptolemus atau yang disebut juga tokoh akhir dalam perangkuman pemikiran geografi masa Yunani itu meninggal. Jadi tidak adanya lagi muncul karya-karya penting tentang geografi dikarenakan Ptolemus itu telah meninggal dunia. Dan di Eropa mulailah yang namanya penurunan. Setelah itu masuk ke kawasan Muslim, di mana kawasan Muslim ini mengalami perkembangan yang cukup karena orang-orang Arab masih yang namanya merumuskan ilmu masa Ptolemus. Setelah itu ada beberapa suasana yang menunjang pada masa Muslim ini. Yang pertama itu perjalanan pedagang yang cukup ramai
berkat lokasi kawasan yang menghubungkan 3 benua. Yang kedua, bahasa dan agama yang sama. Yang ketiga, kerajaan dan kesultanan mendukung sepenuhnya pengembangan ilmu dan seni. Yang terakhir itu adalah diterjemahkannya karya-karya tentang pengetahuan keruangan atau geografi astronomi masa Ptolemeus ke dalam bahasa Arab. Dan juga telah dikembangkan ilmu-ilmu dasar, biologi, ilmu hitung, dan kedokteran, serta juga sistem desimal. Setelah itu, saya mengambil beberapa, setelah itu pada masa Cina. Di mana di Cina ini sangat namanya berkembang ilmu geografi ini karena mereka karena munculnya kekaisaran, sehingga peperangan yang melibatkan kekaisaran luas dan juga perjalanan-perjalanan perdagangan maupun keagamaan. Cina ini mereka banyak yang namanya mengembangkan sistem kisi-kisi dan skala yang keadaan skala peta-peta Cina hasil buatan abad ketiga hingga ke-6 jauh lebih sempurna daripada peta-peta Eropa, Arab Pertengahan, dan juga peta-peta dunia Muslim. Cina lebih menekankan pada hubungan yang baik antara sesama manusia. Jadi, pengetahuan geografi yang dikembangkan di Cina juga memberikan perhatian khusus pada hal-hal tertentu. Setelah itu, makanya di Cina ini lebih berkembang yang namanya ilmu geografi dibandingkan Arab dan Eropa. Nah, itu saya mengambil beberapa tokoh. Yang pertama ada tokoh Al-Biruni. Pada tahun 1030, Al-Biruni menuliskan dalam kitab Al-Hin yang dalam kitab itu terdapat tulisan, yaitu suatu karya geografi mengenai India, mengemukakan proses sedimentasi material berbeda antara yang terdapat di bagian hulu dan hilir, dan juga mengutip keterangan orang Hindu yang menyatakan bahwa pasang air laut disebabkan bulan. Setelah itu, saya mengambil tokoh dari Nadim. Nadim ini mengatakan ada banyak hal-hal yang dapat dibagikan. Dalam Nadim ini memiliki karya-karya geografinya. Yang pertama itu ada kajian mengenai penduduk yang sekarang ini dapat digolongkan termasuk geografi manusia. Yang kedua ada deskripsi tentang kawasan-kawasan di Cina. Yang ketiga deskripsi wilayah-wilayah di luar Cina. Kisah-kisah atau laporan lapangan perjalanan, buku-buku yang khusus membicarakan Cina, deskripsi mengenai daerah-daerah pantai yang khusus diberlakukan bagi para nahkoda kapal. Dan juga ada yang namanya deskripsi mengenai keadaan topografi daerah pegunungan dan daerah aliran sungai tertentu, dan juga ada ensiklopedia geografi. Setelah itu saya mengambil yang namanya dari tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan sarjana Muslim terakhir yang memberikan sumbangan dalam pertumbuhan geografi. Sebenarnya merupakan ahli sejarah yang banyak mempelajari organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencarian, dan keadaan kehidupan penduduk yang berpindah-pindah di daerah gurun maupun kehidupan penduduk daerah perkotaan. Selanjutnya, masa modern. Pada masa ini, pandangan sudah mulai berkembang abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmu dan dipandang dari sudut praktis. Saya mengambil dari beberapa tokoh. Yang pertama itu Immanuel Kant. Immanuel Kant ini, dia itu adalah seorang ahli filsafat Universitas Koningsburg. Dia memandang bahwa ilmu pengetahuan dapat dipandang dan dari 3 pandangan yang berbeda, yaitu ilmu pengetahuan yang mendolongkan fakta, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan fakta-fakta, ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta-fakta berorientasi dan ruang. Selanjutnya ada Alexander Van Humboldt. Menurut Van Humboldt ini dia pertualangan beberapa ke daerah di benua Amerika, terutama Amerika Selatan, dan membuat profil benua tersebut. Van Humboldt ini adalah ahli ilmu pengetahuan yang menaruh minat terhadap penampakan fisikal dan biologikal. Selanjutnya di sini saya salah menulis, saya disitu membuat Karl Marx, sebenarnya itu adalah Karl Ritter. Karl Ritter ini adalah profesor geografi pertama dari Universitas Friedrich Wilhelm, Berlin, Jerman. Pandangan terhadap geografi dipengaruhi oleh pemikiran religius. Menurutnya, bumi diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat belajar dan memakainya untuk tempat tinggal. Pandangan ini merupakan dasar berpikir yang physis determinis.
cukup sekian materi tentang perkembangan ilmu geografi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.